tersebut kemarin telah diputus secara ekot ya. Yang amar putusannya adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Tentunya ada rasa sedih, bercampur aduk lah ya, karena memang suatu yang tidak diinginkan tapi memang harus dijalankan. Terus para pihak tidak upaya hukum atau tidak banding, maka dihitung mulai dari inkrah tersebut ditambah 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lampau itu pihak penggugat dapat ya atau boleh nikah lagi dengan orang lain. Setelah melewati proses yang cukup panjang dan juga alot, kini kedua pasangan tersohor, Ria Ricis dan Teuku Ryan, akhirnya resmi bercerai. Adapun keputusan itu disahkan usai majelis hakim mengabulkan permintaan cerai dari Ricis di sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat kemarin. Majelis Hakim sendiri mengabulkan gugatan cerai Ria Ricis terhadap Teuku Ryan dengan talak 1 bain kecil, yang artinya adik dari Okky Setiana Dewi itu tidak diperbolehkan untuk rujuk, akan tetapi dapat menikah lagi. Dan dalam putusan tersebut, baik Ricis dan Teuku Ryan sama sekali tidak menuntut harta gonogini semasa keduanya berstatus sebagai suami istri. Meski tidak ada tuntutan soal harta gonogini, namun Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslima, menyebut jika hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat, yakni Ria Ricis. Untuk perkara tersebut, kemarin telah diputus secara ekot ya. Yang amar putusannya adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sugro dari tergugat terhadap penggugat, terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri. Ada nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Tentunya ada rasa sedih, bercampur aduk lah ya, karena memang suatu yang tidak diinginkan tapi memang harus dijalankan. Hak asuh anak itu kan ada di Ria Ricis ya. Apabila Teuku Ryan nanti dihalang-halangi untuk melihat anaknya atau tidak diberikan akses ya untuk bisa melihat anaknya, banyak ada upaya hukum ya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita melaporkan hal tersebut ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak ya. Dan kemudian KPAI itu kan menindaklanjut nih nantinya ya kan, dan akan melakukan mediasi dan memanggil pihak ibu dari anak dan atau ayah ya untuk bisa bertemu dan itu melakukan mediasi ini. Dan apabila juga tidak bisa juga nih dan mengalami kesulitan ya terhadap akses melihat anaknya sendiri, nah, tentunya dari pihaknya Teuku Ryan juga akan bisa mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak nanti di Pengadilan Agama. Karena penggugat itu hanya mengajukan gugatan cerai, pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak, maka itu yang dikabulin. Selain itu tidak ada tuntutan. Tidak ada, dari awal tidak ada itu. Harta gonogini tuh prinsipnya tuh boleh ya dilakukan atau boleh diajukan ke Pengadilan Agama bersamaan dengan proses perceraian atau setelah putusan perceraian. Di dalam pasal 88 kompilasi hukum Islam itu kita menyatakan bahwa apabila adanya perselisihan antara suami dan istri ya terhadap harta bersama, tentunya bersama pada setelah mereka menikah, itu boleh saja itu mengajukan gugatan ya. Ternyata mereka sudah talak 1 ya, yang aku ikutin tadi gitu.
disayangkan banget ya, cuma kita kan nggak pernah tahu rumah tangga mereka bagaimana dalamnya, karena ya aku pun merasakan lah gitu, rumah tangga tuh memang berat banget ya. Tapi ya kalau masih bisa, yang aku tahu 14 hari ke depan kan ada bisa si siapa namanya tadi suaminya? Teuku Ryan itu bisa banding kan selama 14 hari ke depan. Semoga Teuku Ryan bisa naik banding, terus nanti Ricis bisa berubah pikiran. Kalau misalnya selama 14 hari ke depan para pihak tidak upaya hukum, ya, maka putusan mulai dihitung dari selesai masa inkrah atau tidak banding tersebut. Misalnya tambah 14 hari ke depan ya, terus para pihak tidak upaya hukum atau tidak banding, maka dihitung mulai dari inkrah tersebut ditambah 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lampau itu pihak penggugat dapat ya atau boleh nikah lagi dengan orang lain. Sesaat sebelum putusan itu muncul, Teuku Ryan nyatanya sempat mengutarakan curhat sedihnya melalui Instastory di mana ia meminta agar dirinya dapat didekatkan oleh yang jauh, di mana banyak menduga jika hal itu diperuntukkan untuk Ria Ricis. Jumat Berkah 3 Mei 2024. Bismillah. Semoga yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dibahagiakan. Amin ya Rob. Mencoba ikhlas walau tak sesuai keinginan hati. Ucap Ryan. Di samping itu, pernikahan seumur jagung antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang harus berakhir ternyata masih diharapkan bisa kembali. Dan hal itulah yang diutarakan oleh Okky Setiana Dewi yang sangat berharap agar rumah tangga sang adik dapat kembali seperti sedia kala. Ricis dan Ryan kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Ryan. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Ryan adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih, sama ayah kangen, sama nyonya kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga insya Allah. Untuk Ricis, untuk Ryan juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya insya Allah. Karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Ryan, dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Ryan, tetap support Ria insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Pengennya balik lagi. Ya, soalnya ngeliatnya kayak masih ada perasaan sayang gitu dua-duanya. Cuma mungkin ya nggak tahu dia ada masalah apa ya yang bikin jadi pisah. Kalau sebagai wanita ya cukup prihatin ya, karena kan sebelumnya saya dengar kan sempat rujuk ya, terus dapat kabar sekarang cerai lagi ya. Sudah masuk sidang perceraian atau sudah ketuk palu sih sebenarnya? Sudah ya. Kasihan sama Moananya sih, kalau misalnya bisa dipertahankan sih pengennya dipertahankan. Kasihan soalnya Moananya. Minta banding. Ya itu haknya mereka, kami nggak bisa larang karena ketentuannya juga memang mengatur seperti itu. Ya kami secara pribadi khususnya ya berharap ya ini berjalan dengan baik aja lah. Apalagi ada statement yang kemarin via surat, Ricis maunya secara baik-baik, ya kan, tetap berjalan silaturahminya. Putusan daripada majelis hakim terhadap Ria Ricis kan dikabulkan. Tentunya kalau kita melihat kronologis cerita perselisihan antara Ria Ricis dan Teuku Ryan, ini kan Teuku Ryan ingin ya mempertahankan rumah tangganya agar tidak bercerai, tapi Ria Ricis mempunyai alasan yang kuat kepada majelis hakim sehingga majelis hakim pun mengabulkanlah putusannya tersebut. Nah kita nggak tahu nih seperti apa proses fakta persidangan kan, karena memang putusannya itu menguatkan penggugat kan seperti itu. Dan apabila
ternyata Tengku Rian merasa tidak puas dari hasil putusannya, tentunya boleh aja untuk melakukan banding. Diaturkan di dalam proses hukum itu untuk bisa banding ke tingkat selanjutnya, itulah tingkat pengadilan tinggi ya agama. Tidak hanya Oki Setiana Dewi, ayah dari Tengku Rian, Teguh Rustam Effendi, nyatanya masih menegaskan bahwa pihaknya tetap berharap jika Ria Ricis dan Tengku Rian dapat mengesampingkan problematika rumah tangga mereka dan merajut kembali bahtera rumah tangga mereka. Kehadiran ayah Tengku Rian dalam proses persidangan cerai sang anak memang menggulirkan tanda tanya besar di benak masyarakat luas. Bagaimana tidak, selama ini pihak keluarga nampak enggan untuk buka suara dan mengomentari problematika bahtera rumah tangga mereka berdua di depan umum. Mungkinkah hadirnya ayah Rian merupakan sebuah bukti bahwa kini telah terjadi gesekan panas antara kedua keluarga itu? Apalagi berbagai macam cara yang telah mereka ambil tak mampu juga mematahkan keteguhan hati Ricis untuk bercerai. Tadi sudah lancar, belum lagi. Dendi. Apa sih tadi? Dengan keterangan apa aja nih? Nah, kita Dendi tinggi banget, Dendi. keinginan kita untuk tidak berpisah. Gitu aja kita usahakan. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang tadi disampaikan. Itu tidak bisa. Kita nggak bisa kita ungkapkan di sini. Tapi intinya lebih dari 10. Kita tetap menyampaikan pada posisi baik dari keluarga saya atau dari keluarga Pak Oki juga kalau bisa jangan bisa. Ya ditanya situasi dan kondisi rumah tangga ya saya memberikan keterangan sesuai yang saya tahu aja. Dari segi keharmonisan mungkin bagaimana? Ya gitu juga ada juga. Tapi yang Ada pasang surut namanya rumah tangga. Kita ada mediasi keluarga ada kita buat 2 kali mediasi keluarga kan sehabis yang sudah mediasi setelah itu sebelum Ricis masukkan gugatan tanggal 30 MNC turun MNC di 2 hari sebelum mediasi juga Chandra maju dikit Chandra. kita mediasinya tetap ingin menyatukan. Ayah tetap menyalahkan Rian karena Rian kan sebagai kepala keluarga harusnya bisa menyelesaikan ini semua gitu. Gitu. Intinya begitu. Ayah tetap menyalahkan Rian yang nggak benar gitu. Dalam hal apa saja, misalnya kayak ada laporan Rian suka ngopi gitu. Ada kan tahu tuh Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Rian padahal katanya ngopi, kan ayah telepon tuh Rian ngopi sama klien-kliennya yang ngasih kerja ke Rian gitu-gitulah. Tapi ayah tetap bilang tetap minta maaf ke Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya nomor gitu. antrian 65. Cuman mungkin Ricisnya yang mungkin yang nggak inilah gitu. Tidak paham lah mungkin dengan kerjanya Rian. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Barusan saya dapat surat ini yang harus saya bacakan. Ini dari Ricis, karena Ricis kan belum pernah bikin statement. Ya kan, bisa saya sampaikan? Saya bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat yang mendoakan yang terbaik untuk saya, Rian, dan keluarga kami. Adapun perkembangan persidangan saat ini akan masuk pada agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu saya meminta didoakan bisa berjalan dengan lancar sampai nanti pembacaan putusan. Mengenai sikap saya sampai dengan hari ini adalah masih sama, yaitu sesuai dengan gugatan.
Secara agama, kami berdua telah memiliki kewajiban yang sama terhadap Mona. Kewajiban untuk memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk tumbuh kembangnya Moana. Semoga silaturahmi dengan Rian dan keluarga besarnya dapat terjalin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria Yunita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.